Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, chapter terbaru One Punch Man sudah keluar. Dan di chapter kali ini, akhirnya si botak berjubah ini memutuskan untuk serius melawan Cosmic Garo. Nah, bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Chapter ini dibuka dengan Cosmic Garo yang sudah berada di hadapan para hero. Di sini diperlihatkan, jika keberadaan Garo di sana saja sudah membuat banyak para hero dan orang-orang di sana tumbang. Karena mereka tidak bisa bertahan dari radiasi kosmik yang keluar dari tubuh Garo. Bang yang melihat Garo mendekati mereka masih berpikir jika si Garo ini dikendalikan oleh sesuatu yang jahat. Bang pun berkata, "Kembalikan Garo." Namun Garo tetap menjawab jika dirinya tidak dikendalikan dan dia bertindak atas kemauannya sendiri. Tiba-tiba di sini Blast muncul menggunakan portal berbentuk lubang hitam atau lubang dimensinya. Bang dan Garo pun terkejut dan bertanya siapa dia ini. Blast menjawab, "Aku adalah Blast. Kita akan membahas detailnya nanti. Tapi yang penting sekarang adalah kau sedang dikendalikan oleh God." Di sini Bang dan Garo sama-sama kebingungan dengan perkataan si Blast ini. Garo malah berbalik bertanya tentang God itu. Blast mengira jika Garo tidak bisa membicarakan hal mengenai God ini karena sudah menjadi sifat alami dari kekuatan God yang diterima oleh Garo ini. Blast juga menegaskan jika semua serangan yang dilepaskan oleh Garo di planet ini akan membahayakan semua makhluk hidup di planet ini. Dan Blast bertanya apakah itu sesuai dengan tujuan Garo ini. Garo yang mendengar perkataan Blast pun terdiam sesaat dan berkata, "Lihatlah orang yang datang entah dari mana ini. Jika yang kau katakan itu benar, apa yang kau ingin aku lakukan mengenai hal itu?" Blast pun menyarankan Garo supaya dia mengikuti Blast ini menuju ke dimensi lain. Karena di sekeliling mereka banyak para hero dan manusia lain yang sudah tumbang karena tidak memiliki ketahanan terhadap radiasi kosmik yang dipancarkan oleh si Garo ini. Jika mereka yang tidak memiliki ketahanan radiasi kosmik seperti Blast ini terus-menerus menerima radiasi, maka mereka akan segera mati. Blast yang melihat Garo masih menanyakan sarannya berpikir jika Garo ini masihlah memiliki kemanusiaannya. Blast berharap jika Garo mendengarkannya dan ikut dengannya ke dimensi lain. Namun jika tidak, Blast khawatir jika ini akan menjadi pertarungan antara dua makhluk yang bisa memanipulasi realita kosmik. Tiba-tiba Garo pun tertawa dengan keras. Lalu Garo berkata, "Kekuatan ilahi ini tidaklah begitu buruk. Hanya dengan berada di sekitarku saja, sudah berarti kematian. Aku akhirnya benar-benar menjadi simbol dari ketakutan itu sendiri." Blast pun terdiam mendengar hal itu, sedangkan Bang berkata, "Kau jangan bodoh." Kemudian Garo kembali berkata, "Aku jadi ingin melihat bagaimana umat manusia berubah di bawah ketakutan konstan dari Absolute Evil, yaitu aku. Aku adalah masa depan dari penderitaan. Aku adalah bencana level dewa." Bang yang tidak menerima semua perkataan Garo tadi perlahan mulai mendekati Garo. Namun Blast menahannya karena Bang akan mati jika terlalu dekat dengan Garo ini. Bang tidak peduli dengan hal itu. Bang dengan jelas menantang Garo. Jika Garo ingin melakukan semua tindakannya, maka dia harus membunuh Bang ini dulu. Di hadapan suasana tegang ini, Garo sekilas berpikir jika dia harus membunuh kakek tua ini di sini dan tidak akan pernah menemui bocah cengeng yang dia selamatkan dulu lagi. Namun tiba-tiba saja ada suara yang berkata, "Minggir!" Genos pun melesat dari belakang Bang dan Blast menuju ke arah Garo. Genos yang sudah hampir tak berbentuk ini pun menghantam Garo dengan kepalanya. Sambil menghantam Garo, Genos berkata jika dia juga kebal terhadap radiasi kosmik. Namun usaha Genos ini tampaknya sia-sia, karena Garo tidak menerima damage apapun. Garo mencengkram rambut Genos dan mengangkatnya ke atas. Demon Cyborg, sungguh aksi yang sangat heroik. Oh, jadi si botak tadi memiliki level yang cukup tinggi hingga bisa membuat hero kelas S sepertimu menjadi bawahannya. Itu membuat semuanya masuk akal. Melihat Genos yang tak berdaya, Blast mengeluarkan serangannya, yaitu Dimensional Cannon. Garo pun dengan mudah menghindari serangan Blast ini dengan melompat ke atas. Namun Blast menciptakan gerbang dimensi di atas Garo, hingga Garo ini berpindah ke hadapan Blast. Saat sudah ada di hadapannya, Blast langsung menghajar Garo ini dengan serangan Gravity Knuckle-nya. Terkena serangan Blast, Garo pun terlempar dengan sangat cepat ke belakang.
Namun lagi-lagi Blast menggunakan portal dimensinya sehingga Garou muncul lagi di hadapan Blast. Dan Blast menyerang Garou lagi dengan Gravity Knuckle-nya. Serangan ini membuat Blast bisa mengajar Garou secara terus-menerus. Dan kemudian Blast mengakhiri serangannya dengan menutup portal dimensinya hingga Garou pun terjebak di dimensi lain. Namun di saat Blast mengira pertarungan sudah berakhir, sebuah percikan energi muncul di hadapannya. Dan dari percikan energi tersebut, sebuah portal dimensi terbuka dengan Garou yang keluar dari dalamnya. Ternyata Garou berhasil meniru kemampuan Blast yang berupa portal dimensi tadi, hingga dia berhasil keluar dari dimensi lain. Dan tidak hanya itu, Garou di sini juga meniru serangan Blast dan menggabungkannya dengan serangannya, hingga Garou pun melancarkan serangan ganda, Nuclear Vision, dan Gravity Knuckle secara bersamaan. Blast seketika langsung mengaktifkan kemampuan portal dimensinya dan mengirim serangan mematikan Garou ini ke atas langit. Tampak ledakan super besar yang bercahaya terang akibat serangan Garou ini terjadi di langit tepat di atas mereka. Semua serangan Garou berhasil dipindahkan oleh kemampuan Blast. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Portal dimensi atau gerbang dimensi milik Blast ini tiba-tiba saja meledak karena menerima begitu banyak ledakan energi. Blast menyadari jika semakin lama pertarungan mereka berlangsung, maka planet bumi akan menjadi planet yang mati. Di sisi lain, Garou berkata jika Blast ini memang kuat dan pantas menyandang gelar sebagai hero kelas S nomor 1. Namun sayangnya, sekarang ini Blast bahkan tidak bisa dikatakan layak untuk menjadi lawan bagi Garou ini. Garou menyadari jika si botak sakti Saitama belum serius menghadapinya, dan Garou ingin si Saitama ini serius supaya dia bisa mengcopy full power Saitama dan mengalahkan si Saitama ini. Garou pun mengangkat Genos. Di sini Garou menggunakan Genos sebagai pemicu supaya Saitama mau mengeluarkan full powernya saat bertarung. Dengan tangannya, Garou menusuk Genos tepat di dadanya, tepat di inti tubuh cyborg Genos ini. Kemudian tiba-tiba hujan pun turun. Dan entah mengapa hujannya berwarna gelap. Apakah ini karena darah dari Genos atau karena hujan ini sudah terkontaminasi oleh radiasi serangan Garou sebelumnya? Di sini, Saitama yang sebelumnya terkena serangan Garou pun kembali tanpa menerima damage yang berarti. Saitama yang melihat Garou sudah membuat banyak orang tumbang di sana pun memandangi Garou dengan tatapan dinginnya. Garou yang melihat Saitama datang berkata, jika Saitama ini telat beberapa detik. Kemudian Garou melemparkan sesuatu ke arah Saitama. Ternyata sesuatu itu adalah inti dari Genos. Saitama pun sadar jika Genos telah dibunuh oleh Garou. Seketika, kilasan mengenai kenangan Saitama bersama muridnya ini muncul di benak Saitama, di mana Genos memuji Saitama yang selalu datang tepat waktu jika dibutuhkan. Namun Saitama kali ini sadar jika dia sudah sangat terlambat. Saitama bahkan mempertanyakan dirinya sendiri apakah dia benar-benar memiliki intuisi seorang pahlawan. Dan kali ini Saitama benar-benar berpikir jika dia tidak memiliki itu semua. Raut wajah Saitama pun berubah menjadi serius, dan Saitama mengeluarkan serangan pembunuh versi seriusnya, yaitu pukulan serius. Garou langsung mengaktifkan teknik peniru mode Saitamanya, dan mengeluarkan pukulan serius juga. Dan dua pukulan versi serius pun akan saling beradu. Blast yang menyaksikan hal ini pun terkejut dengan energi yang bergejolak di antara dua makhluk ini. Blast berkata jika mereka beradu serangan di sini, maka bumi akan hancur berkeping-keping. Dan chapter 166 pun berakhir di sini. Di chapter ini kita diperlihatkan kemampuan dari hero kelas S nomor 1, yaitu si Blast. Blast ini diperlihatkan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan ruang, seperti teknik gerbang dimensinya yang bisa membuatnya keluar masuk ke dimensi lain, ataupun membuat dirinya dan orang lain berpindah ke tempat lain. Dan juga kemampuan Gravity Knuckle-nya yang merupakan kemampuan dengan unsur gravitasi, di mana di dalam teori relativitas umum, gravitasi itu sendiri adalah sebuah kelengkungan pada ruang dan waktu. Dan juga Blast di sini mengatakan jika Garou dan dirinya adalah makhluk yang bisa memanipulasi realitas kosmik. Jadi bisa dikatakan kalau kemampuan dari Blast ini adalah kemampuan memanipulasi ruang dan waktu serta realitas. Kemudian di chapter ini kita juga diberitahu jika Garou ternyata mengeluarkan semacam radiasi kosmik yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, berada di dekatnya saja akan membuat makhluk hidup menjadi tewas. Bahkan hero kelas S seperti Bang pun yang sudah melatih tubuhnya dari muda tetap tumbang akibat terlalu dekat dengan Garou ini. Ini berarti Saitama yang tidak merasakan apa-apa saat berada di dekat Garou ini memiliki ketahanan terhadap radiasi kosmik.
Ini tentu menambah daftar panjang prestasi dari durability si Saitama ini. Dan di chapter ini, Saitama akhirnya memutuskan untuk serius, karena Garou telah melewati batasannya dan membunuh Genos. Hal ini benar-benar membuat Saitama marah. Apakah serangan serius Saitama benar-benar bisa memusnahkan Garou kali ini? Ataukah Garou ini berhasil mengcopy full power Saitama hingga membuat pertarungan mereka akan membuat sisi planet menjadi musnah? Ya, kita tunggu saja kelanjutannya di chapter berikutnya. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.